Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Bapak Ibu kan sudah baca, sudah melihat atau mendengar tentang surat edaran kepala dinas. Sudah ya? Yang ada di websitenya dan kan Bapak Ibu juga buka. Di situ ada surat edaran kepala dinas kaitan dengan masa transisi PAUD ke SD. Betul, kami ulang lagi, ini hampir sama yang disampaikan dari Kemendikbudristek. Kenapa ada masa transisi PAUD dari PAUD ke SD? Kenapa dari dulu nggak ada ya dulu tiba-tiba dari PAUD ke SD aja tiba-tiba gitu. Sekarang harus dipedomani lah, terutama untuk teman-teman baik di PAUD maupun di SD yang untuk kelas bawah itu perlu dipedomani. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa wajib gitu? Pertama itu Bapak Ibu, bahwa saat itu memang masih terdapat miskonsepsi di lapangan. Itu antara lain itu masih ditemukan praktek penerimaan siswa baru di SD atau pada saat PDB itu belum mencerminkan pemahaman bahwa membangun kemampuan kematangan sosial, kematangan emosional, kemampuan literasi numerasi dasarnya, serta kemampuan fondasi lainnya itu merupakan suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dan dimulainya itu sejak dari PAUD, bukan dari SD, tapi sejak mulai dari PAUD itu sudah mulai dilakukan tahapan itu. Yang kedua, kenapa masih terjadi, kenapa ada yang transisi PAUD itu? Banyak terjadi masa kebingungan. Di antaranya itu ada dengan harapan masuk ke sebelum SD itu harus bisa restu. Ini sampai sekarang masih ada. Jadi masih belum percaya nih, masih rendah di bila mana anak-anak PAUD ke SD, khususnya di lembaga PAUD, kalau tidak bisa menelurkan menghasilkan menghasilkan anak-anaknya kalau tidak bisa membaca dan menulis. Ada suatu rasa kecemasan, ini dari mana nih, misalnya dari SD ini terjadi dari ada PDB masuk ke SD misalnya, ini ada yang dari Cibinong. Ya, dari SD-nya SD Cibinong, misalnya di SD Cibinong kan mulai satu ya gitu. Jadi pada saat masuk ke SD kelas bawah kelas awal itu ada misalnya ada rasa ketidakpercayaan bagi lembaga PAUD kalau tidak bisa anak-anak lulus dari PAUD itu tidak bisa baca, kurang pede. Padahal tidak demikian. Itu yang menjadi saat ini, yang terjadi saat ini. Jadi rasa kebingungan kecemasan lembaga PAUD, wah berarti saya harus pada saat lulus anak-anak PAUD harus bisa baca tulis. Akhirnya ke bawah sampai ke SD begitu masuk anak-anak ini bisa baca tulis, guru kelas bawah SD senang, ya kan, senang. Wah ini bisa baca tulis. Akhirnya guru kelas bawah SD enak, dikasih tugas, gurunya sudah tidak ada di kelas. Di pedomani. Ini nanti PPDB, kami pun sudah merancang PPDB. Itu ada kalimat-kalimat seperti itu. Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu,
kenapa masa transisi PAUD itu penting? Ada dua dilema. Yang satu, kita mempunyai pergub tentang wajib PAUD per SD, tetapi di sisi lain kita 2 tahun ini yang baru belakang itu pada saat itu kan sudah masa COVID ya, pada COVID, sehingga anak-anak yang usia PAUD itu tidak bisa bersekolah. Nah, untuk itulah Bapak Ibu, bagaimana SD itu yang PPDB nanti tahun 2023-2024 itu Bapak Ibu bisa mempersiapkan anak-anak yang tidak belajar di PAUD, itu Bapak Ibu juga perlakukan mereka agar mereka bisa beradaptasi dengan teman-teman yang sudah belajar di PAUD. Ada perbedaan, ini anak yang sudah PAUD atau anak yang belum PAUD ada perbedaan. Tentunya di lingkungan mereka pada saat mereka berteman atau di kelas itu ada perbedaan pastinya. Nah, itu teman-teman di SD harus bisa membuat suatu kenyamanan mereka. Yang kedua, Bapak Ibu, Dinas Pendidikan membuat suatu surat edaran. Itu di dalamnya, saya ulas lagi, di dalamnya yaitu menjelaskan yaitu penerimaan peserta didik baru di SD tidak menerapkan tes kemampuan baca tulis. Nanti kalau misalnya ada SD yang menerapkan seperti itu, tolong disentil. Jangan, gitu ya. Jangan melakukan seperti itu. Jangan membuat kelas-kelas atau mengkotak-kotakan. Ini sudah bisa baca, ini sudah belum. Jangan mengkotak-kotakan. Yang kedua Bapak Ibu, di edaran tersebut juga merancang kegiatan pembelajaran untuk mendapatkan potret capaian yang peserta didik melalui asesmen awal. Diharapkan melalui asesmen awal itu dapat memberikan suatu gambaran bahwa anak-anak ini nanti tuh arahnya kemana. Kita sudah bicara masalah minat dan bakat loh Bapak Ibu untuk SD kelas 1 itu. Kita sudah tidak bicara lagi pure akademisi, enggak, tetapi sudah mulai minat ini anaknya bawa kemana nih. Ini sudah mulai dilakukan Bapak Ibu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu sepertinya sudah mulai lelah. Sudah mulai lelah, apalagi musim hujan seperti ini. Ya, nanti kalau saya panjang-panjang nanti akan selesai. Ya, ini tapi itu mudah-mudahan lah apa yang sedikit saya sampaikan Bapak Ibu bisa menjadikan suatu gambaran ya. Di SD ini penting sekali Bapak Ibu untuk pas awal di SD, guru-gurunya harus bisa memahami karakteristik anak-anaknya. Jangan disamaratakan begitu masuk SD, lingkungannya dibuat seperti SD, jangan. Tapi beradaptasi sedikit demi sedikit. Baru kelas 3 pure pendidikan dasar. Kelas 1, kelas 2 itu masih tahap pengenalan untuk mendapatkan asesmennya. Kita asesmen mereka, larinya kemana? Ya, itu sudah mulai menguap, sudah mulai ngantuk. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Di saat usia 5 tahun, yang usia kelas TKA, 5 tahun itu mereka pas akhir tahun, pas mau tahun ajaran baru, mereka mau langsung masuk ke SD. Itu yang sering terjadi.
Jadi kami kesulitan. Kenapa? Pembelajaran kelas TKA dan pembelajaran untuk kelas usia 5 tahun dan usia 6 tahun itu berbeda. Berbeda. Usia kelas TKA dan usia kelas TKB itu berbeda. Kelas TKA itu pengenalan, belum bisa baca tulis, belum bisa megang pensil, ya. Tapi kelas TKB itu kita udah mulai belajar memegang pensil dengan bagus, merapikan tulisan yang tadinya miring, udah rapi. Nah, tiba-tiba yang kelas TKA usia 5 tahun ini tiba-tiba mau langsung ke SD, kan kami keberatan. Sebab apa? Mereka akan rugi 1 tahun pengalaman pembelajaran di kelas TKB. Nah, satu lagi yang dari dinas menyarankan, kalaupun anak usia 5 tahun, kalaupun anak usia 5 tahun harus menyertakan surat dari psikolog, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Di lingkungan kami tidak ada psikolog dan bayarannya mahal. Dan masyarakat luas nggak mungkin akan mencari psikolog untuk menyertakan surat psikologi. Yang ada hanya di kota-kota besar. Jadi mohon pertanyaannya lebih ini. pertanyaannya ketegasan dari pihak dinas usia berapa sebenarnya? Usia masuk ke SD. Maaf. Semua ada kedengaran lagi dari Mau pakai mic Bu, takut suara ibu. yang sekolah kelima usia 5 tahun adalah dari depan. Itu yang kami agak bagaimana nih posisi kami untuk menegaskan kepada orang tua. Sedangkan di luar itu lanjut banget. Oke, jadi mohon maaf ya, terima kasih. Baik, saya biar nggak salah itu PAUD formal dan PAUD non formal. Bapak Ibu yang SD paham kan PAUD itu ada 2? Ada sebutan ya, PAUD itu ada formal dan non formal. Kalau yang PAUD yang formal itu TK. Kalau yang non formal itu juga itu ada KB, STS, STS dan sebagainya. Yang dimaksud formal di sini adalah Bapak Ibu, formal adalah mereka yang ini saya bacakan di sini ya. PAUD non formal berbentuk taman bagi anak-anak dan lain-lain yang sederhana yang menggunakan program untuk anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Kelompok KB atau terbaik belajar adalah 3 sampai dengan 6 tahun itu untuk PAUD non formal. Jadi artinya 0 sampai 6 tahun itu bisa dilayani oleh KB dan lainnya. Nah, untuk TK, lain lagi TK itu pun juga sama Bapak Ibu, tapi lebih difokuskan pada anak usia dari 4 sampai dengan ke 6. Untuk TK ini difokuskan. Jadi cakupannya untuk TK itu fokusnya 4-6, kalau untuk KB dan lainnya 0 sampai dengan 6 tahun. Tapi diutamakan adalah usia 3 sampai dengan 4 difokuskan sebenarnya, tetapi kan sudah berubah sekarang nih, regulasinya sudah berubah Bapak Ibu. Jadi PAUD itu 0 sampai dengan 6 tahun, betul ya? Iya. Saya waktu di sini ada yang lebih. Ya, terus kata PPDB, ya, ini saya bacakan PPDB nih, kemarin saya dibahas PPDB Bapak Ibu. PPDB ini saya bacakan ya, PPDB khusus untuk nanti saya juga mau masukkannya nih, ini luar biasa bagus untuk PPDB untuk jenjang PAUD ya, untuk jenjang PAUD, benar ya, Bapak Ibu. Untuk PAUD yaitu untuk formal atau TK, rombelnya oke nggak perlu disebutkan. Kelompok A itu usia 4 sampai dengan 5 tahun. Untuk kelompok B 5 sampai dengan 6 tahun. Itu untuk TK. Artinya yang masuk ke SD itu harus di atas 6 tahun. 6,1 bulan misalnya. Tapi kalau di bawah 6 ya kebangetan, ya jangan loh. Itu otaknya belum itu. Ya, dia masa-masa itu bermain sambil belajar. Jadi teman-teman SD, bila mana ada penerimaan pendidikan, tolong dicek usianya Bapak Ibu ya. Jangan jadi pedoman harus pakai apa namanya? 3
SD Bapak Ibu, umum nih, secara umum nih. Usia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima sosial donasi. Paling rendah adalah usia 6 tahun pada tanggal 1 Juli. Paling rendah artinya 6,1 bulan itu bulan Juli. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kurang dari 6 tahun, tolong yang di SD arahkan, tolong dikembalikan lagi ke jenjang PAUD. Begitu kira-kira ya. Jangan kayaknya yang kemarin Pak Adi sudah menyampaikan ada suatu fenomena, fenomena lainnya, ada suatu kejadian bahwa ada anak-anak di SD tetapi usianya di bawah 6 tahun tapi dititipkan, itu bahasanya ya, dititipkan yang kata dititipkan ini ya nggak seperti itu Bapak Ibu, karena kalau di bawah 7 tahun itu tentunya tidak boleh pun juga tidak bisa dientry gitu. Jadi teman-teman sudah mulai kita gunakan apa yang ada agar semuanya bagus Bapak Ibu. Jangan ada anak-anak yang belum usia masuk SD tapi dimasuk ke SD dengan kata lain bahasanya titipan atau apa meskipun dia mudik itu jangan ya, begitu ya Bu ya. Apa ini cukup ya. Jadi coba lagi untuk anak SD Bapak Ibu penerimaannya jangan menerima yang di bawah 6 tahun. Itu biarkan mereka berkembang di. Saya ulang lagi berarti ya. Jadi apa ya? Ikan pedak nasi tutup. Tidak ada berbeda sama yang kemarin. Maka hari ini pun harus kita tutup. Maka Bapak Ibu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila mana pelayanan kami, tutur sapa kami dalam hal Bapak Ibu semuanya kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon dimaafkan. Ya, begitu dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin acara Bintek masa transisi podcast kami nyatakan ditutup.